Najib. Mulai Najib ini. Siap. Sering kumaha ya. Oke, seiki kok mangkong. Abang ya. Apa dik dulu atuh, Bapak? Ya, apa nih? Ya, tuh masnya tiba-tiba ngobrol. Wah, podcast teh. Oh iya. Benar. Welcome back. Gitu. Welcome back. Minum dulu Najib, sebentar lagi kita mau batal puasa. Itu udah jam 5:30. Minum dulu aja ya biar kuat. Minum dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Air kelimpah. Nah. Iya. Aduh. Ngerokok? Apa boleh Najib, silakan. Enggak. Main cender guys baik Ini katanya harus opening. Jadi ya saya opening dulu. Halo, selamat datang di channel YouTube Pelangi Partner. Oh, saya di luar dulu berarti. Hah? Berarti dipanggil gitu kan? Enggak perlu. Oh, enggak Enggak perlu. perlu. Atau mau? Kan tadi udah masuknya. Nanti tinggal dimasukin. Tapi aja. Nah, terserah. Balikan lagi. Halo, selamat datang di channel YouTube Pelangi Partner. Ini kita kalau sudah ada meja, dua orang duduk, pasti akan mencatur. Pasti nggak jauh dari podcast Ngegibah. Ngagibah. Ini kalau nggak salah podcast kedua kalau nggak salah. Udah ada yang pertama berarti. Udah ada. Waktu itu sama Bang Adi di Layer. Ini link videonya ada di atasnya Najib nih. Nah, nanti di situ. Itu podcast pertama tuh. Itu lokasinya di itu bikin podcastnya di Citatah 125 di gua paling ujung di dekat jalur Iatenyom. Di situ sepi banget. Ya, pokoknya itulah di situ. Ambil podcastnya bareng Bang Adi. Terus berikutnya kepikiran pengen bikin podcast lagi. Karena bikin podcast paling simpel. Gak perlu ascending, gak perlu ke tebing, Lagi musim lagi ya? Hah? Lagi musim juga? Lagi musim, ya. Lagi musim. Ya intinya bikin podcast mah lebih simpel, ngobrol doang. Nah, kenapa ada pengen bikin podcast? Bikin podcast karena itu tadi lebih simpel. Karena dibanding video-video sebelumnya, effortnya lebih besar, lebih capek. Ngedit susah. Ngedit susah, banyak yang harus digabung-gabungin, banyak imajinasi yang harus bermain, editingnya juga lebih lama, Alat banyak. alat manjat banyak, pokoknya lebih inilah. Terus Pengeluh dari ini teh. bukan mengeluh, nyari apa ya, nyari hal yang bisa jadi konten tapi lebih simpel gitu. Jadi tidak. Jadi udah berapa tahun Pelangi Partner teh? Ada. Pelangi Partner udah berapa tahun? Kalau dari ide awalnya muncul sih itu 2016. Ini baru cerita di sini nih. 19. 7 7 tahun. Mau tahu nggak cerita awalnya? Udah tahu sih sebenarnya. Oh udah tahu ya. Tapi yang lain belum tahu. Yang lain belum tahu. Silakan. Silakan. Cerita awalnya pokoknya dari sebelum awal dunia ini ada. Jauh. Jadi bakal lama. Itu ceritanya teh ngobrol sama si Raka dulu di warung Citatah. Raka itu siapa? Kan nggak semua. Oh, si Raka itu temen manjat, namanya Raka Noval. Jadi dia pemanjat juga. Waktu itu kita sebelum ngobrol di warung itu kita sempat ketemu, bukan sempat ketemu, awal ketemunya itu di mana? Markas Merah Putih di Cahem. Kemudian deket. Kemudian cerita pas ketemu lagi 2016 teh. Setelah orang balik dari Karawang balik lagi ke Bandung, tapi cuma manjat doang di weekend, ngobrol kayaknya pengen bikin konten kayak di luar gitu aja. Itu cerita awalnya sama si Raka ngobrolnya. Akhirnya diwujudkan lah yang pakai HP itu kan. Yang pakai HP. Akhirnya bukan diwujudkan, ternyata dia mewujudkan sendiri si omongan itu menurut orangnya. Dari awal ucapan itu ternyata lambat laun dia mewujudkan sendiri ucapannya. Jadi yang mewujudkan adalah ucapannya, Iya. bukan orangnya. Orangnya melaksanakan. Jadi di bawah alam sadar gitu.
imajinasinya Jadi waktu awal-awal tuh nggak sadar. nggak sadar nggak sadar saya ini siapa. Mabok. Mabok gorengan. Oh. Mabok gorengan gitu kan. Jadi emang penuh imajinasi lah kalau omongan-omongan orang kalau lagi ngobrol-ngobrol tuh banyak yang di luar imajinasi Anda semua. Ngerti saya ngerti. Oh iya ngerti. Jadi itu di luar sadar tiba-tiba mewujudkan aja. Iya intinya kayak gitu. Hmm. Intinya mah Malah ayam. malah ya. Nah terus kenapa baru podcastnya baru ada 2 biji? Itu baru Katanya kan lebih simpel, Ah, lebih mudah. iya ya benar ya. Persiapannya. Kok baru Kenapa 2 ya? Baru 2. Iya ya. Kenapa ya? Kan kemarin Kenapa laporan itu banyak sih ya. kata-kata itu tidak mewujudkan sendiri? Benar. Itu harus saya telah lebih dalam itu pada diri saya. Kita selesai dulu aja kalau gitu, kita tunggu jawabannya. Gimana? Itu akan ada di episode selanjutnya. Boleh lah. Boleh. Begitu kan aja. Begitu. Terus ini kenapa saya yang nanya? Bagus. Bagus. Nah, Jadi penasaran sebenarnya saya juga sama climbing partner tuh. penasarannya apa? Penasaran aja maksudnya. Kenapa? Ya keren lah intinya mah. Bisa mewujudkan cita-citanya terus berjuang hidup di dalam situ dengan segala keterbatasan. Tidak ada yang membantu, bukan nggak ada yang membantu ya, banyak sebenarnya yang membantu ya. Banyak yang bantu. Jadi maksudnya kan akhirnya semuanya dilakukan sendiri. Maksudnya dibesarkannya sendiri lah. Ya. Dengan bantuan ya keren lah. Nggak semua orang bisa kayak gitu dengan ekonomi yang di bawah garis kemiskinan. Harus nyari duit susah tapi konten harus tetap berjalan ya. Perjuangan itu saya rasa cukup gemilang lah untuk kaum seperti kita kan. Banyak sebenarnya kalau saya rasa banyak juga orang-orang yang pingin tapi ya itu tadi nggak bisa mewujudkan cita-citanya gitu. Ada dan lah salah satu yang bisa ya living dream mimpinya. Kenapa ini ketawanya keras banget sama dalam banget karena ya kita berdua tahu sendiri behind the scene-nya. Enggak, saya emang nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Ada yang tahu. Ya. Saya mau pura-pura tahu aja. Jadi buat yang belum tahu Anajib, nama lengkap Anajib itu enggak. Nah, pakai Z, pakai J-nya berapa? Z. Nah, di kotak orang pakai J, Japan gitu. Salah nih. Jadi Nazim pakai za. Pakai Z, ya Zim kalau bahasa Arabnya pakai Dragon Ball Z. Nah, pakai Z. Karena saya nggak ada keturunan Arab sebenarnya. Biar ke Arab-Araban. Nazim Fadlullah. Fadlullah. Najib Fadlullah. Lahir dari dari Batu. Dilahirkan saya Ya. Lahir di mana Najib? di Bandung. Orang Bandung. Bandung asli. Bandung asli. Aslina yang saya Original. Lain Bandung Sukabumi, lain Bandung Cianjur, Bandung yang asli. Bandung asli. Dari kakek nenek, mama, papa. Sama Bandung. Mama atau papa? Mama, ibu manggilnya? Ibu. Bapak saya Bandung asli. Jadi deket. Kan itu masuk ke haid, kan itu menggigir Saya kau. jadi. Saya jadi. Oh, ya apa deh? Orang Sari jadi, itu orang Cianjur. Oh, Cianjur. Kawin ya. Coba ulangin kawinnya gimana kawinnya? Oh, Di handapun meja. Udah bisa ditonton ya gue. Oh, mbak Eda tuh Normal kita. Jadinya mah. Climbing partner makan belum memasyarakatkan semua kan. Oh, segmented. Nah itu nikah, punya anak, sampai saya lah anak ketiga tuh di sini semua di Sari jadi. Sampai anak ketiga.
Ya kan saya anak ketiga. Oh. Saya lahir tuh masih di sini di Sarijadi. Oh. Sampai SD lah, untuk salah deh. SD kelas 1 baru pindah ke Padalarang. Oh, di Padalarang di Batu Jajar. Kabupaten Bandung banget. KBP udah. Nah lah, baru sampai sekarang di sana orang tua. Kalau saya di sini Balik ke tempat asal. Suka jadi. suka jadi Sudah jadi kan si Om Iwan. Sariwangi. Oh, itu mah Sariwangi. Sari jadi mana tuh kan? Polsek teh Sari jadi eta. Oh, lain suka Sari. Suka Sari mah kecamatannya. Oh. Sari jadi mah Desa. desa. Kelurahan. Nah, ngomong ke Sari jadi gitu. Jadi sejarahnya bala Bandung ya ke Sari Jadi mah. Kan climbing partner gitu. Ngomong ke nanya. Paut dengan panjat tebing. Heeh. Jadi sejarahnya tebing nanti Bang Roges ada yang cerita. Oh iya, Bang Rugas jurusan geologi. Geografi. Kalau di Geografi. Oh, Geografi. beda geologi jeung geografi. Beda. Geologi mah batu Khusus. khusus. Batuan. Geografi mah Umum. umum. Sabungieun. Geologi, Geologi batuan. geologi batuan. Geografi sabungieun. Sabumian. Iya, ilmu Kebumian. kebumian geografi. Batu itu kan bumi. Iya. Kalau geologi udah spesifik, Spesifik. dia hanya berbicara tentang bebatuan. Kalau geologi, Kalau geografi geografi. menyeluruh bumi, Bumi beserta isinya. tanah, api, Avatar. Avatar. Masalah jika patah lah bro. Itulah buat yang belum tahu, teman kita Bang Roges jurusan geografi. Bisa dan Ya, nanti kemarin yang putar. Kalau aja di kampus jurusan apa? waktu itu jurusan sport science. Anjing keren nama. Olahraga. Olahraga. Sport science, ya. Yang keguruan bukan? Bukan, Bukan. bukan. Sport science. Hmm. Ilmu keolahragaan. Ilmu keolahragaan. Kalau di bahasa Jermanin sport science. dan bahasa Inggris itu. Jerman oke. Gitu. Tapi rambutnya panjang harus tuh. Harus sebenarnya mah mencek batur mah. Eh, Tapi enggak, ini kan akar otak sebenarnya. Keluar Ikan. di setengah tabung di jero. gitu kan tengah tampung yang mana jadi kalau luar jadi tete ilmu anajib gitu. Jadi kegondrongan ini menunjukkan isi otaknya gitu. Di setengah tabung. Tengah tampung. Iya. Cari kenapa? Soalnya karena saya kalau rambut pendek tuh merasa kurang keren aja gitu. Saya juga pernah gondrong, enggak gondrong masa begitu. Harita, bahasa harita. Ya, Tapi pas kuliah bener. gondrong. Ya. Mapala dong, ikutan Ikutan Mapala. Mapala Atau karena Mapala jadi gondrong? karena gondrong jadi Mapala. Karena gondrong jadi Mapala. Oh, sebelum masuk Mapala gondrong. Kebetulan aja sebenarnya mah memang pengen kan sebelum masuk Mapala tuh kayaknya masih ABG labil teh ini gitu kan dia Nyangan gitu, nyangan. cari jati diri. Oh, dan cocok ya kegiatannya kurang. Nah, akhirnya pas gabung Mapala ternyata jigana iya pas gitu. Si Mapala Jiwa ragana teh hasrat gitu. gitu. Disitulah saya menjadi gondrong. Jadi Kalau botak biasanya jadi petinju ada kan? Iya. Bang Roges petinju. Bukan. Oh, bukan. Terus di Mapala kegiatan yang paling kan Mapala kegiatannya banyaknya. Ada naik gunung, ada caving, ada rescue, ada panjat tebing. Semuanya kalau kita dilakuin, semuanya dilakuin. Tapi ya hanya sebatas apa Cukup ya? tahu. Nggak cukup tahu. Oh, enggak. Jadi kebetulan juga kan kalau saya si Mapalanya itu
judulnya pecinta alam mahasiswa olahraga, jadi ada di lingkungan olahraga. Jadi ya, aktivitasnya kebanyakan olahraga itu. Bukan kegiatan pecinta alam olahraga, kan ke gunung, Ya, camping. nah kan kalau orang lain mah nganggapnya ulit, menurut olahraga. Naik gunung teh Bedanya no? sarua. Kan kegiatan sama, cuman Sama, beda mindset weh. Kalau anggapannya olahraganya orang berarti latihan, terus ya mempersiapkan fisiknya, mentalnya kayak gitu. Jadi sebelum naik gunung ada latihan dulu. Ada latihannya dulu. Ya so-soan olahraga kan. Terus banyak hal yang berbeda lah. Karena kita mahasiswa olahraga gitu. Jadi menonjolkan sisi keolahragaannya di aktivitas alam terbuka gitu. Seperti pernah cerita nih, Najib pernah cerita yang orang bahkan sampai gak habis pikir ini satu kegiatan, pokoknya edan pisan lah. Yang mana teh? Banyak dongeng orang. Banyaknya, banyak yang masuk goa. Ya, yang masuk Itu mah cerita lucu. Yang masuk gua kumaha, yang masuk gua. Udah lucu kabeh lagi cerita teh mah diceritakeun ayeuna mah. Masuk gua teh di heureuyaan wae urang Dibecandain sama seniornya. sama senior. Najib waktu itu masih Anggota muda lah, Anggota sebutannya muda. masih baru. Terus kita kan baru belajar nih masuk gua. Nah, Masuk gua, nama gua itu Gua Mardan. Gua Mardan. Gimana? Di Tasik, di Cikatomas lah daerah situ. Tasik. Tasik, sisi kayak gitu. Terus masuk gua si karena kan yang nganter nanti anak Kaniwata ada di sana Mapala Tasik. Dia Kecil. antar sama anak sana. Anak sana karena dia yang menguasai medan jagoan lah Mang Ejut, namanya teh sendirian. Mang Ejut. Mang Ejut, ting sudah lama juga ketemu. Terus kita limaan kan masuk gua barengan. Terus teh orang kan takjubnya tinggal di gua. Wah, kayaknya gila di jerotan gitu. Terus si STT akhirnya karena kegirangan badannya tinggal di orang, ya terlalu excited ini berbahaya. Si Mang Ejut. Ningali lihat Najib, ini anak terlalu excited gitu. Atau nggak tahu Jadi dia dijagain. atau dia memang iseng gitu orangnya. Iseng. Akhirnya terus udah jalan, terus kan si guanya teh aktif gitu, air mengalir di dalamnya. Ada satu waktu saya teh Jip sini, yang lainnya duluan aja maju. Gitu saran teh, yang lain maju. Najib berdua sama berdua dua masih mengejut. Naik Jip. Jadi di sekitar 4 meteran atau 3 meter lah ada lubang gitu. Ada lubang tuh, coba manjat ke sana, lihat ada jalan atau enggak. Kata dia teh. Akhirnya dititah senior. Ya, disuruh senior. Terus? Jadi berani kudu daek daek Dulu kudu. daek terus kan merasa aman kalau main aya nu jagoan. Akhirnya manjat tuh, baru cai muncul air teh mancar kalau dramatis pokoknya. Masuklah ke lubang itu teh. Jalan-jalan sekitar 5 meteran. Buntu nggak ada jalan situ. Akhirnya kan balik lagi. Laporan niatnya Man, nggak ada jalan. Usah saha. Sorangan. Kan tiba-tiba panik ya. Maksudnya kondisi gelap. Terus nyasieunna langsung otomatis kumaha ya? Gitu sih ya, kumaha. Gak ada orang di bawah teh, yang lain kan udah tahu duluan. Akhirnya manjat turun aja pelan-pelan. Terus kan pre-meal tuh di dieu teh Banyak banyak alat, loading lah, terus alat-alat bawa dry bag kan, kayak gitu dalam makanan. Nyangkut si ini teh sling yang digantung di sini nyangkut, naik. Nah iya, terus nggak sadar kan, turun pas turun Nyangkat. sekitar 3 meteran lah nyangkutnya teh. Anjir, Kan panik kudu kumaha.
usuh pokoknya mah. Akhirnya tiba-tiba si batu yang nyangkut webbing itu teh potong. Tak anjing. Terjun bebas. Untung kan bawahnya air. Oh, cair. Wah, ini seru pisan kan. Lain seru. Saat itu mah soak langsung merejat saya lompat. Langsung tiba-tiba di samping si Mang Ejet nyalain headlamp. Sek, kunaon cing? Ayo orang padahal dirinya. Cuma dia matiin headlamp jadi nggak kelihatan apa-apa. Akhirnya, oh, kunaon? Nggak ada. Ayo lanjut. Oh, kena naon. Kena naon? Naon? Padahal mah Kalau ngegebek geus padu pisan eta. anjir. Parah ya ya, salah satu ceritanya gitu lucu-lucu sebenarnya kalau ceritanya diceritain sekarang gitu. Itu mah cerita lucu. Terus yang orang jadi highlight mah yang sebelum ada trail running, ini udah trail running duluan. Itu Oh, yang iya. orang salut sumpah. Itu teh Trail running nanti bukan sembarang trail running biasa yang cuman misal nih teman-teman tahu burang-burang di Bandung, misal di TikTok paling berapa jam burang-burang di TikTok? 2 jam 2 jam naik turun. kalau waktu itu. Kalau waktu itu Kalau sekarang mah kan pernah ada 2 jam tuh. lomba ngopi nah. Lomba ngopi nah. Ya sebelum dunia trail running ada, ini udah duluan. Dan Di bukan Indonesia di Indonesia. Alah, mikna murah guys. Halus settingannya. Ada settingannya. Oh ini harus, nah udah. Nah, sebelum trail running ada, ini udah trail running. Sebenarnya kayaknya kalau di dunia udah ada, Oh iya. cuma Di sini. belum rame masuk ke Indonesia aja. Hmm. Nama trail running itu. Jadi dulu masih sebutannya kebut gunung. Ah, kebut gunung bener. Kebut gunung. Bener-bener kebut gunung. Terus itu teh kegiatan itu udah dilakuin sebelum-sebelumnya sama senior saya di Mapalatu. Oh, Dari di tahun 2007 kalau nggak salah. hmm. 2007. Hmm. Kalau saya mah hanya melanjutin aja waktu Baru lanjutin tahun 2014. Itu teh masih namanya masih kebut gunung. Kebut Gunung. Ya baru-baru masuk lah istilah-istilah trail running ke kita. Hmm. Ya sepengetahuan saya ya, Hmm. nggak tahu yang lain. Kayaknya ada juga. Kalau sekarang mungkin yang kayak gitu tuh udah biasa. Hmm. Kalau zaman waktu pakai sportiva sepatu gitu waktu itu. Tuh pak, las sportiva bos. Kira-kira weh. Pakai itu waktu itu pakai non. Sepatu tuh paling mewah yang saya punya tuh New Balance. New Balance. New Balance yang All Trail. Ah. Zaman itu teh pangurahna panghalusna lah. Pangurana panghalusna. Terus untuk meuli atau ge dibere. Dibere. Bekas dia make. Ini second dibere second. Pakai we ya, pakai dikasih 2 biji Oh dikasih 2 buat Ya. acara itu teh. buat kegiatan itu. Terus 1 sepatu ya ada di support sama brand Salah satu brand. Itu tenang awan dah. Tenang awan. Mau ditinggali iya. Bisa Moal. Paling ke take down. nah, di tag Moal. sama Eger dulu Sama ya. Eger, pakai sama Eger. Dikasih dia juga lagi bikin-bikin gitu karena memang saat itu lagi hampir booming-boomingnya lah. Oh mau mendekati booming si trail running ini. Terus udah mulai ada komunitas-komunitas Lari lari gunung. gunungnya trail run itu. Nah, sebelum ceritanya dilanjut, ini spill aja. Itu tuh bukan trail running biasa karena yang biasanya kan satu gunung turun, satu gunung turun. Ini bukan satu gunung aja tapi Sudah ini kali 2 tambah ini. Sabaraha. 14-nya, 14 gunung. 14 gunung Jawa, Bali, Lombok. Dan Orang sampai terpercaya tuh ketika lanjut cerita eta. Banyak serius? juga yang nggak percaya, terus saya juga awalnya nggak percaya bisa tuh ya. Tapi ternyata bisa. Terus ya kalau sekarang mah udah nggak aneh, orang lain juga pasti bisa. Karena yang kenapa banyak yang nggak
ya kayak ada gitu ya, karena nggak pernah ngelakuin. Ya. Kalau sekarang mah kan ada yang 300 km, lagi ada yang berapa ultramaraton, udah nggak aneh gitu. Nah, Sekarang mah jadi hal biasa kalau sekarang. Kalau memang kalau zaman itu memang heboh lah. Si yang jadi tema kegiatan nanti no? Hari teh ke gunung memang ekspedisi. Oh, ekspedisi. Jadi ekspedisi 14 gunung ini udah dilakuin beberapa kali oleh senior saya sebelumnya. Oh. Dari mulai 2007, cuma ya terus dikembangkan gunung-gunungnya, terus manajerialnya, sampai yang terakhir tuh kita mau mengadakan riset akhirnya. Riset? Ya, riset tentang pendakian gunung, kondisi fisiknya. Jadi outputnya tuh latihan, gimana caranya latihan untuk pendaki gunung. Berat. Enggak ngerti saya juga akhirnya sampai sekarang. Karena memang ngadaki waktu itu mah. Orangnya nggak mikir sampai ke sana. Kemana? Ciremai. Awal naik gunung tuh orang ke Ciremai, langsung ke Ciremai jalur Kapui. Eta buset, betisnya asa meledak gitu, napasnya asa kumanya kering terus hengkok pisan. Dan nggak pernah latihan. Iya, karena nggak pernah latihan. Saya mah memang kita latihan sebelum ekspedisi itu hampir 2-3 bulanan lah latihan. 3 bulan latihan sebelum Latihan. kegiatan itu. Yang memang diprogram dengan baik lah. Ya jadi pas pendakian mah ya memang ada sakit-sakitnya, tapi lebih mudah. Yang maksudnya bisa tercapai latihan. Dengan latihan. Iya, orang sampai nggak percaya 14 gunung trail running 14 gunung. Terus itu teh bukan di jeda antara satu gunung teh. Enggak maraton. Langsung dimaratonin. Jadi maraton. naik gunung, turun, maju, naik lagi, turun, maju. Kemarin teh saya yang 2014 itu teh 8 hari 8 hari total. sehari 2 gunung. Ada yang 2, ada yang 3. Kalau sekarang mah udah nggak aneh. Udah banyak pasti yang bisa lah. 14 gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama ada dan Hah? Ribu. capek. Jadi nyampe ke mobil, tidur. Ayah mundurna tuh. Enggak. Tuh mundur selama 8 hari. Emang pas di latihan juga udah nggak ngerokok. Di 3 bulan latihan tuh setengah rokok. Di 1 bulan terakhir. Oh, 1 bulan terakhir. Terus di selama yang 8 hari itu enggak ngerokok. Sampai selesai di hari ke-8 di puncak Rinjani. Oh, finish Rinjani. Finish Rinjani, startnya di Pangrango ya. Bisa Baru ngerokok, back to nature, kembali ke normal. Itu turun Sembalun. Turun Sembalun, naik Turun Sembalun. Sembalun. Turun Sembalun. Ces. Itu di puncaknya gitu sekarang. Oh, Geus disediakeun. oh bisa. Pada aing yang ngudun. Anjing kata Sembalun, orang pernah ke Sembalun sih bareng si Bang Freden. Saya bener sih eta indah pisan Sembalun. Berarti pas naik nggak ngeliat kanan kiri ya tuh? Lihat. Oh, ngeliat. Maksudnya Jadi naik mah kebanyakan jalan sebenarnya, jalan Jalan. cepat. Karena kan jalan cepat. elevasinya edan. Kalau ada yang datar atau nanjak sedikit baru lari. Kalau turun udah pasti full sprint. Udah ngenang turun nanti dibantu gravitasi. Nah pas sampai puncak memang benar ajaib lah. Jadi kan si pemandangan nanti pada enak. Si raungnya jadi kawahnya bulat gitu kelihatan. Apa kan ada pisangnya. karena disepelekan terus
anjing aing geus belekeun ya ku aing buktikeun kitu nya. Enggak. Oh henteu. Kesel we. Kesel. Karena di posisi eta gitu. Eh, Diledekan teh ku baturan gitu. baru sorangan. Tinggalikeun. Teu tinggalikeun maksudna. Geus. Tanya ke puncak ngelihat pemandangan, wah halus cager. Semua hilang penyakitnya semuanya. Akhirnya turunan gak sih tempat deh. Karena kekuatan pikiran, maksudnya jika lanjutnya Itu akhirnya lari turunan. terus karena kekuatan pikiran orang harita bukan harita iya mikna guys Kalau sih harusnya udah sih bisa di oh bener etananya berapa mana bener tadi 48 di mana ya berapa ini kalau gitu terus. oh itu aman ada jadi ini podcastnya seadanya guys tadinya mau pakai mic yang Wireless, wireless buat dangdutan. yang dangdutan Ini karaokean. dangdut TikTok teh nih sebelum mulai kita benerin ini dulu nah siap udah Ininya juga sekali lagi lagi biar lebih beres. Ini buat teman-teman yang kasihan, boleh lah sumpah. Nih buat Adadan, biar climbing partner semakin podcast. jadi emang klaim partner karena keinginan pribadi sih Ininya juga tuh. bukan korporat pengen cerita oke sih yang orang bikin album dari Anajib teh karena ya tadi kekuatan pikirannya kuat gitu kalau Anajib bilang bisa sembuh kayak yang tadi sakit nah terus kan kemarin Anajib, Bang Freden, terus saya juga kesempatan main ke Toraja. Nah, kan kalau teman-teman lihat di YouTube Climbing Partner ada tuh video kemarin di mana ya? Di Ibex-nya? Ibex. Oh di Ibex. Climbing partner juga ada. Oh iya, di Climbing Partner juga ada. Oh, pokoknya. Gila. Itu sempat ada dokumentasi ya editan ala pribadi khas Climbing Partner lah. Itu ada yang Ibex batch 2 pelatihan batch 2 di Toraja. Nah, itu video tentang pelatihannya ada. Kalau teman-teman lihat di situ, kalau perhatiin ada bagian scene malam-malamnya yang Anajib di tank Tank di rescue pakai ojek motor sahanya si si kemarin kena nuju si Andri wae. Cetak. Nah itu teh Anajib kakinya sakit apa bolong. Nah si kaki kanan teh ini teh bolong gitu. Ini. Nah tah bolong ini sabolong-bolongna aslina Sampai ke tulang. sampai kelihatan tulangnya. Itu kenapa? Jatuh. Sosokan. Sosokan. Itu kalau cerita, orang Lucu sih. jadi posisi nate orang Di di depan. depannya, orang di depan, Anajib di belakang, lagi jalan mau balik sore-sore. Si jalannya tuh kumaha sih orang poli? Jadi, Kondisi jalannya tuh kondisi jalannya memang batu-batu numpuk-numpuk gitu. Batu ini batu, sini batu. Terus logam, pokoknya mah kars lah. kars. Batu-batu nongol gitu. Kayak di mana ya? Yang umum ya. Kayak Citata di luhur gitu, di puncak. Kayak gitu. Puncak. Ya, jalur ya. trekking jalur Cisapa. Ya, trekking Citata. Jalur trekking Trekking Cisapa, 125. tapi enggak ke galan, enggak curang. Curang, cuma landai. Datar gini, cuman ada batu-batu, terus ada rumput-rumput ilalang. Sama lubang-lubang. Sama lubang-lubang. Jadi lubang nanti antara batu, iya batu, terus kan Jadi ada kita kalau nggak nginjek batu, Dalam. gila. Kayak mengupai. Nah, hari sebelum kaki orang bolong, mengupai dulu.
Mau pay dulu jatuh kan. Jatuh 3 meter. Kilometer ya anjing. Nyusruk. Udah gitu tasnya isinya hanger semua lagi. Tasnya. Jadi Makin cepat dia kan jatuh. Bus hilang langsung anjing. Jadi yang cerita Mang Upe itu hari gak tahu hari keberapa, hari ketiga di persiapan di batch 2. Jadi kita hari ketiga tuh nyari lokasi buat kegiatan peserta. Iya, Yang nantinya buat bikin jalur. Nah sebelum ke tebing nanti kita harus jalan dulu jauh, tebingnya tuh di atas. Enggak jauh sih. Ya enggak cuma ekstrim. Enggak jauh, cuman ekstrim pisan. Enggak sampai sekilo kayaknya. Hah? Enggak sampai sekilo. Enggak sampai sekilo ya? Iya bener sih, enggak sampai sekilo, cuma ya curang ekstrim, batu nanti tajam. Terus Bang Upe itu orang duluan udah pegang kamera. Bang Upe dulu. Bang Upe di belakang baru Anajit. Orang udah jalan duluan buat nyari spot buat kamera. Tiba-tiba gusuk. Bang Upe murah kilometer. Terus posisi nanti sepatan nanti duluan. Udah hanger. Iya mau hanger. Gusuk anjing. Terus pas jatuh tuh gak kelihatan. Enggak kelihatan dari atas. Di posisi rumput doang anjing. Bang Upe. Itu orang kebayangnya kan udah 3 hari di situ udah tahu jenis batuan sampai sepatu teh pada bolong. Kebayang eta Mang Upe mun kena batu bujurnya bolong juga. Bengkak cenah. Bengkak dia. Bujurnya. Maksudnya mun kena ujung batu gitu. Komat merah. Tapi kan yang kita lakukan saat itu Ketawa. Tapi kan cerik aing seserian itu kuat tinggal ini. Ekspresi Bang Upe ada nih di video ini nih. Ada nih, orang tampilin lah. Terus memang waktu itu teh orang ketawa sejadi-jadinya itu teh ada. Iya, orang setelah pisan nggak ada niatan monolog di lucu. Soalnya orang posisi kurang di belakang mau pisan. Si Iyas di mana? Si Yas itu kan orang. Oh. Jadi pas pisan kejadian cuma ngupai terjun, orang ningali. Megang pohon kecil, pas megang sambil mundur kan. Oh. Lepas pohon. Terus kecilnya tuh bisa kukumat. Akhirnya ya maju, loncat. Itu sumpah. Orang tuh di depannya dengan gerusuk dar. Kan udah langsung sontak tuh Bang Roges, Anajib, si Iyas. Ini cara katak pisan. Parah ya teman lucu Ada pisan. Sampai nangis aku itu tuh kuat. Ada di setengah jam itu sendirian. Tarik nolongan. Lucu pisan asli. Terus Bang Upe deh nunggu lagi. Gimana lagi kita ketawa. Emang lucu. Namun orang mah mungkin pada serius sebenarnya. Ya Serina Malila tuh Ya ya. saya Nah, terus tepat hari berikutnya baru hari berikutnya gitu. Besoknya kan karena yang ke tebing sebelah situ Susah, tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Terus ada makam dia. Ada makam. Bisa sore tak. Akhirnya balik lagi ke Titik sebelah kiri titik bisa. yang disurvei Adeden. Akhirnya ke situ belum terlalu bersih kan ngaritnya. Iya, kita Masih berenang-berenang kita. Masih buka-buka Masih jalan. berenang. Nah pas pulang tuh maghrib lah, pas maghrib udah gelap, terus hujan Gerimis. gerimis. Nah itu padahal Jalur trekking udah kelihatan. cuman karena hujan lah. Dan Terus kan ada batu sama batu gini lah posisinya teh. Saling kahen ngajal gitu teh. Ya, cuma satu langkah jalan nanti saling satu langkah. Jadi pas kejadian itu teh, wah udah biasa lagi loncat kadinya gitu, bisa. Gua lagi loncat. Ada lagi loncat kan, nah pas bagian orang pas loncat leset karena basah. Akhirnya pendaratan oleh otak kanan. Cedera Pas otak. di batu yang nonjol gini. Tadinya ketawa-ketawa dulu semuanya. Wah, anjir. Wah, Bang Upe yang paling jauh dari depan balik lagi dia. Anjir. Tapi ternyata pas dilihat Muncul. tuh
darah teh bukan ngucur lagi kan. Mengalir. Ya orang langsung Mengalir terus darahnya tuh darah kental teh. orang inget sih ya. Orangnya langsung leles kayak suri leles. Terus karena ninggalinnya jadi pegal langsung nyeri teh. Orang inget ekspresi banget anjir dirinya antara seuri bari jeung nahan nyeri. Akhirnya terus harus jalan lagi kan. Udah jauh kene. Kene ke base camp teh. Wah, eta epic sih. Tadina yang islah isukannya cager. Ternyata enggak. Pas dilihat tuh bolong. Tulang terus jadi si kulit nanti bisa si bolong nanti bisa geser-geser deh. Itu ada dokter Yogi. Praktek. Ada dokter Yogi diobatin lah seminggu lah. Terus hari besoknya masih harus nari. Ya udah maju aja. Pingsan nanti naik di tengah jalan panas diri. Jadi kejadian Mang Upay jatuh, si Anajib jatuh teh di hari persiapan buat kegiatan IBX Batch 2, pelatihan Batch 2. Jadi itu si jalan teh penuh batu, lubang-lubang antara batu dan belum selesai jalan teh si tering Kita yang beresin si jalan aja. teh belum selesai. Jadi tim kita pendahulu teh buat beresin itu. Malamnya jatuh, besoknya Mari. sok-sokan. Menurut orang sok-sokan ya, menurut Iya. orang sok-sokan naik deh ke luhur. Karena emang Naon cik urang teh? Cik urang kita aja hari teh. Kenal geus cicing we. Dan nyeri udah karasa urang lagi pas kan ningali. tugas saya itu. Heeh, udah tugas kita orang kalau cik urang ya. Dan sadar gitu. Iya orang tuh bisa kumaha deui jalan ge hese geus mending cicing gitu. Ngadidasikeun di base camp. Iya mah aja maksain naik ke atas trekking yang waktu itu bareng orang dua anda kurang oke nah nggak bawa jalur kan di situ. Akhirnya cuman sampai setengah nggak nyampe Ke tebing. ke tebing di sana aja pas di batu terakhir teh Pingsan. pingsan dan nggak pure pingsan cuman ketiduran. Apa sih kita meriang ya? Meriang. Akhirnya meriang. Akhirnya meriang. Terus hari-hari berikutnya ya meriang terus tiap bangun tidur. Eta teh? Jadi kalau tidur makan banyak obat kita di sana kan. Oh iya banyak banget. Banyak obat tradisional. Salah satunya. Damn. Tahu sendiri lah kita tanya. Jadi waktu istirahat mah fresh, gak kerasa tidur, ngamuk kan tidur. Ya. Nah kayak itu bangun tidur, efek obat hilang. Oh iya bener banget itu memang. Jadi Dari sih. setiap harinya tuh gitu pemanasan dulu, nginjek-nginjek tanah teh nyeri pisan. Jalan-jalan dulu bolak-balik ke kamar mandi. Udah bisa lah normal. Ya maksudnya bisa jalan baru aktivitas. Seminggu tapi Seminggu. Nih, orang cuma luka segini ya 3 hari gak bisa kemana-mana tak. Ini kemarin jatuh di boulderan kena volume. Ini nggak bolong seperti anajir tapi efeknya nyeri pisan gitu sampai jalan ke toilet gitu. Inggut-inggutan kan bahasa Inggrisnya pincang. Jadi pegang-pegang dinding gitu pincang. Orang nggak kebayang aja waktu itu dengan kaki yang bolong masih bisa pergi bahkan jalan ke setengah jalur. Kata orang nu mandat kan itu udah hari ke seminggu setelah udah hari pelatihan. Udah mulai agak kering. Udah mulai agak kering, cina katanya gitu. Yang orang itu lah yang tetap maksain di hari setelah jatuh. ya mau gimana lagi. Bukan mau gimana lagi, maksudnya kumanya mindset orangnya gitu. Ya memang kita mah dikendalikan mindset kan, kendalikan pikiran. Kalau kata pikirannya bisa ya bisa sebenarnya. Cuma waktu itu juga pikirannya kalah sama sakit. Ya, ini memang. Terus ya posisinya juga ya orang udah bisa tidur di situ lah kayaknya. Nggak harus
maksain lebih. Asli nanya. Tapi kalau di pikiran saya waktu itu, ya orang kudu ngobati ka luhur pasti jalan. Tapi nolak karena ada terus ada Yera kan situ kan. Berdua kan ngobat situ. Yang geus saya dalam mah. Yera. Anjing. Epic sih caranya. Jadi selama kegiatan Toraja itu yang paling epic. Yang paling epicnya pas pengobatannya. Yang malam pertama. Bukan. Yang kita udah pindah basecamp ke rumahnya Andri. Kan diobatin sama bapaknya Andri. Orang nggak ngeliat itu. Sakti itu. Jadi karena Riku lah ngeliat lah Riku Siang-siang kan? siang-siang. Orang di luhur. Kan orang juga ke luhur. Enggak, maksudnya pokoknya pengobatannya ada di sela-sela aktivitas. Jadi dia teh kata si Andri teh, bapak saya bisa ngobatin, ke sana aja ngomong sendiri. Akhirnya balik ke Pak, oh ini yang sakit ya kakinya, sini. Terus dia teh duduk Pak. Terus dia teh berlutut gitu. Berlutut. Najib duduk di atas kursi atau di atas kursi. Oh. Terus dia lihat duduk gini. Si duduk. bapaknya lutut di depan Najib. Mukanya di depan lutut gini. Oh iya. Ngeliatin. Terus tiba-tiba nanya, ini nggak apa-apa saya ludahin. Kaget kan? Ya nggak apa-apa Pak. Boleh kok. Ini beneran diludahin. Wah, 3 kali lah. Baru dia oles-olesin air ludahnya ke dalam dulu kan. Udah, nanti 2 kali lagi. Berempat jalan. Harus 3 kali. Robot jalan. Dia bilangnya harus 3 kali. 3 kali. Berarti yang pertama Terus kan karasa gegera mata. Wih, sekarang teh bisa. Sakti tapi memang ya entahlah ya. Memang jadi cepat. Di samping obat-obat yang lain. Ya. Terus yang kedua kalinya? Kedua kalinya ya karena dipaksa terus sama Andri. Nah, Ya udah datang lagi. sampai ketiga kali. Sampai ketiga Sama, kali diludahin semua. Jadi ini satu-satunya yang diludahin orang Toraja. Canggih asli sih. Maksudnya kan di sana mah kepercayaan budaya adatnya Ya. masih tinggi juga. Jadi itu pengobatan tradisional sana dengan bukan mistik namanya, Alternatif lah. Semua alternatif cuma alternatif. Toraja dalam penyembuhan luka. Tapi memang sembuh ya, entahlah sembuhnya. Ya itu buat yang percaya silahkan, buat yang enggak juga silahkan. Tapi kejadiannya seperti itu ya. Emang bagus sih maksudnya. Jadi ada variasi begitu. Aing pernah diludahin. Keren. So mau ke dokter mana malah aja pengobatan gitu. Jadi pengobatannya diludahin. Jeung rehak-rehakna tuh Itu sih. oh itu. Itu Dahak gitu kalau buat yang enggak tahu rehak-rehak. sih kan. Mageranya lucu. Ini orang kerek denger nu ieu sih. Asli, nah kan bukan biasa nah yang orang dengar Najib diobatin sama bapaknya Andri, pengobatan tradisional sampai situ doang. Ternyata eta caranya teh gitu. Caranya. Terus deh udah dioles-oles gitu udah jangan biarin kering, jangan diusap, biarin Oh, si ludah nanti dari lap biarin biarin. dia lah turun kita garing. Nanti sih main lah ke Toraja makanya keren Toraja. Bayangin aja mau manjat ada makam di tebing. Terus orang sana kan biasa aja nggak apa-apa asal izin. Hari orang kan mikirnya anjing cuma ke manjat tiba-tiba ada ngarawan suku kan. Pak, saya lagi tidur. itu yang non yang Kandora ya. Yang Kandora yang real ngeliat tengkorak mah. Di samping jalur manjat. Sebelum Kandora kan tondon dulu. Oh, tonton. Tapi tondon gak ngeliat tengkorak. Ada di bawah yang tebingnya gosong kayak gini. Ada di bawah. Yang pembakaran. Ada
Ada. Oh, Tapi ya hampir rata-rata di setiap tebing ya benar. ada. Buat yang Toraja ya, tanah kemarin tadi di kabupaten Tanah Toraja. Dan Toraja. Nah, Guys. Di Sarira juga ada. saya ada yang mengupai jatuh itu sebenarnya kita ke sisi tebing sebelah kanan yang disurvei hari sebelumnya. Oh ini kayaknya bagus, si tebingnya flat terus ya Mudah. ya cocok lah, mudah Mudah diakses. Ternyata sebelum ke tebing itu sisi tebing itu mau jatuh. Pas di sana cuman bikin 4 hanger. Terus Anajib nyari tadi sama Bang Roges lah, nyari Jalan ke trans. sisi sebelahnya anjir. Iya. Ngelihat jalur trete. Taunya Muter-muter di situ doang. Jauh. masuk ke Tanah Majon. Harus rappling dulu. Terus rappling. Ada yang dalam kayak gua, jatuh-jatuh Kevin ntar. Udah butut. Iya. Mental. Udah hancur. Mental Terus besinya. pinjam, akhirnya ke warga. Jangan lama-lama ya, saya mau pulang. Disamperin. Disamperin orang lain. Menona cari jalan aja sekeluarga itu. Sebagai lo. Buat yang ngelihat reels di akun Ibex yang Anajib lagi rappling, nah itu yang tadi diceritain itu mau Ya, berenang ke hutan Amazon. Ngeri sih aslinya. Kalau nggak berdua nggak berani saya itu turun. Iya, orang ngelihat gitu pas Anajib turun udah gak kelihatan, anjir itu tinggi pisan pohon-pohon. Ya habis gitu teh naik lagi. Kita Naik lagi, ya. Manjat lagi. Manjat dikit. Manjat dikit. Ya pokoknya mah saya nggak mau ada di bawah situ. Ingin kuek pisan kan? Oh ya. Wah, rembet. Kan? Kayak anaconda no? Kan turun lewat dinya kan? Lewat situ. Tapi kan udah tersurvei jalannya pas. Iya, kita bareng. maksudnya orang ngebayangin Najib berdua sama Bang Roges terus habis turun terus kan Iya. nyari-nyari terus muncul di batu, orang-orang ngeliat dari drone cuman batunya kecil. Ya akhirnya maksa. Eta dari titik pertama turun ke atas berapa meter? Dari mana? Di mana? Limaan. Tapi Scrambling lah, masih bisa enak pegangan poinnya enak. Jadi ceritanya mah mau nyari jalur trad karena dari tempat kita di bibir tebing sebelah kanan itu ada tebing lagi di belakang itu teh lumayan bagus buat trad dari sini kan, terus di situ takut sama drone kan Ya. di mana bagus nih di P1, P2, P3 tahunya pendek. pendek Pendek. dari titik Anajib itu. Tebingnya tuh pendek. Cuma aksesnya ngeselin. Aksesnya Nggak nembus, susah. akhirnya kan balik sana besoknya udah tinggalin aja. Iya kan pas turun terus pas Anajib udah sampai titik itu balik lagi ke titik kita bareng, terus kan balik buat beneran balik ke base camp kan lewat jalan itu lagi ketemu tebing yang bagus. Bagus. Pas jalan tuh ternyata ada tangga-tangga warga yang mau naik yang ke mau bikin puncak. di atas ya. Iya. Bikin tugu. Kan yang mau bikin tugu di situ ternyata ada Kuburan. Kuburan. Setelah ditelaah lewat drone. Terus yang ada cerita orang kesurupan teh nih. orang kesurupan. Pegawai pekerjaan 6 orang kesurupan. Terus waktu itu teh jam 6 turun ngelewat kuburan yang kita nggak tahu waktu itu. Iya. Wah ini bagus, jalan udah rapi. Wah ini bagus, ini flat. Nyoyop, Nona pas balik ke base camp ngelihat, guys ini kotak apa guys? Salim. Salim. Kan ditolaknya ke mayoritas Kristen ya. Di batu nanti ada kotak persegi pisan, sama di bawah nanti ada persegi panjang kotak. Pas sama orang di zoom, Kalau kata orang sana mah nggak apa-apa, asal izin. Nggak mau kita ambil resiko. Maksudnya ya kasihan aja orang udah meninggal di kuburannya diganggu. Cuma ini aja.
berisik ngebor. Jadi waktu di Toraja itu yang IBX Batch 2 itu Anajib berlaku sebagai ketua tim pendahulu lah. Di antaranya ada beberapa, nah Anajib yang bertanggung jawabnya. Saya sebagai dokumenter buat nyari gambar, laporan sama Anajib nih ternyata ada ini, oh kata Anajib harus geser lagi. Dan itu tebing yang kita tahu ada batu yang ada ukurannya. Langsung shock kan? Shock. Semua shock. Langsung nggak mungkin lah. Horor. Horor. Ya kan balik lagi horor, eta penting-penting lempang duaan. Orang insanya. Juga orang. Jangan aja. Ya. Orang insanya. Orang duluan. Orang terakhir. Orang sama Yas di depan. Di gonggongan anjing. Hah? Orang sama saya. Ada Dante di belakang di tengah. Iya, orang di tengah. Orang mah sama Upe di belakang. Iya, ada Dan di tengah sama Deden. Sama Deden. Orang di depan sama Iyas, terus sama orang-orang situ. iya, sama orang situ. Orang ditinggalin di belakang. Orang pun berdua itu. Asa seorang aja. Ayo siap. Ayo sih. Aduh. Itulah Toraja mantap bukan. Jadi cerita Toraja ya. Oh iya bener. Nah, mumpung temanya tentang manjat, Anajib mulai manjat kapan ini? Awal bisa mulai kan climbing partner ya? Hah? Ini kan climbing partner. Masa ngomongin yang lain? Iya. Ngomong. Kan tadi Toraja manjat. Kalau saya Tapi gak nyeritain manjat. Enggak. Ceritain Anajib jatuh. Jadi saya manjat itu sebenarnya waktu masuk Mapala juga ada manjatnya kan. Oh iya. Cuma ya itu mah hanya sekadar lah memenuhi tugas. Manjat-manjat biasa aja. Nggak sampai yang mendalami, nggak sampai fokus, nggak sampai latihan lah istilahnya. Hanya untuk senang-senang gitu manjatnya. Balik juga ke Citata manjat pasar gitu. Sampai ya, gua terus ke puncak. biasa anggota baru kan di pasar Gitu. Terus tahun depannya bawa yang baru lagi ke pasar gitu ya, ngajarin dasar. Nah akhirnya tahun 2017. 2017, oke. Jadi sebelumnya saya itu ketemu sama Mang Dadeng. Nah, masa barata ketemu Ya, dari tahun 2015-an lah, 15 akhir 2015-16. Oh. Itu ketemu Mang Dadeng teh di kampus. Jadi Mang Dadeng itu lagi project yang di Parang itu yang pertama, Yang Highland. Highland di Parang. Oh. Nah dia nyari tempat latihan. Akhirnya latihan lah di kampus karena memungkinkan bisa masang tali panjang-panjang. Terus ya enak lah, bebas, nggak ada yang ngeganggu. Kampus yang di atas Di sini, di Setiabudi. Nah ketemu lah di situ. Akhirnya slackline lah, latihan slackline tiap hari karena ketemu Mang Dadeng. Nah sampai alat, terus itu dari dia pasang we. Akhirnya gitu. Terus lama-lama gabung di situ kan ya mulai kenal lah teman-temannya Mang Dadeng yang lain ya. Ternyata si teman-temannya Mang Dadeng ini kan manjat semua. Oh, karena Skyger kan. Anak-anak Skygers kebanyakan, hampir semuanya lah. Termasuk senior orang juga si Mang Junot. Guru Panda. Yang bawa-bawa saya kan Mang Junot yang kenalin sama Mang Dadeng juga. Anak-anak Skygers semua. Oh ternyata ini gini ramai anak-anak Skygers. Akhirnya di tahun 2017 disarankan lah Ikut sekolah Skygers. Akhirnya ikut supaya ya bisa belajar manjat lebih lagi lah ya kan, ikut sekolah Skygers. Tapi di tahun 2017 itu belum ada manjat. Oh, belum manjat. Belum, maksudnya belum fokus manjat, masih main slackline. Mang Dadeng masih main semari. Terus kan mainnya
juga lumayan jauh-jauh gitu ke Jogja, terus kemana keluar Bandung, ketemu sama pemanjat di luar. Terus kan orang-orang mikirnya anjing teh pemanjat jago edan, terus kan pasti ayo Jing manjat mobil jadi akhirnya malu juga kan aing teh ngerakeun euy cenah ulin ka ditu tapi itu bisa dadawan gitu main sama orang yang terkenal jago teman-temannya pada jago sebagai lah bukan sebagai orang anyaran gitu pasti orang lain menganggapnya wah iya jago oke jadi orang grogi gitu orang akhirnya nah di tahun 2019 lah baru latihan baru terus ya di tahun 2019 juga dipertemukan lah sama Redan 2019 akhir lah sebelum Covid tuh 2019 bergabunglah sama Ibex diajak oleh Pak Ucan kebetulan kan Pak Ucan juga tim Mang Junotnya nih sebenarnya jadi kan Pak Ucan punya toko di Gerlong akhirnya 2019 teh si Pak Ucan teh memberi penawaran Najib udahlah diam di toko aja nggak usah ngekos diam aja di toko bantuin bebas di sana mau aktivitas apa sok oke lah kalau gitu diam di sana terus disuruh bantuin Mang Junot juga awalnya di Ibex tuh sebagai pelatih fisik oh akhirnya kolaborasi lah sama Mang Junot sampai akhirnya Mang Junot sibuk sendiri kan kerja merantau ke Bali nyukurin kumis ini Wisnu nah akhirnya saya aja yang megang fisiknya di Ibex dari situ barulah mulai sering-sering manjat tuh sama Angga dulu pertamanya Pak Angga dialah bosnya sebenarnya ayo lah manjat ke Hawu dulu seringnya ke Hawu sama teman-teman saya ke tebing Hawu ayo Hawu hampir seminggu sekali ke Hawu weekend ke Hawu barulah kan ketemu sama Bang Fredan di Hawu enggak oh di Ibex ketemunya kan oh di toko ada Fredan ada Deden wah iya pemanjat berat tuh terus kan bikin borderannya di Unicom di situlah kita terus Covid kebetulan lagi benar Covid nggak ada aktivitas lain akhirnya daripada gabut gue sih latihan akhirnya tiap hari lah latihan Unicom dulu Unicom terus jogging pull up apa mulai dari situ lah baru serius lah istilahnya memang mendalami akhirnya saya baca-baca buku-buku tentang manjat nonton video manjat baca buku tentang manjat iya ini orang jangan pernah baca buku tentang manjat malah ya nggak tahu lah karena orang mah suka aja terus akhirnya ketika mendalami ya keren oke olahraga satu ini gitu beda dari yang lain olahraganya teh terus ya unik terus si komunitas maksudnya si orang-orang manjatnya juga yang ada di Bandung terutama wah kasih orangnya gitu nyambung lah enak juga ramai akhirnya ya udahlah aku di sini aja di manjat aja jatuh cinta ke manjat ya walaupun bisa dibilang sampai sekarang juga newbie lah awalnya newbie sekarang lagi ora mana lagi mah kuat memang nggak sekuat itu lah itu mah hanya film aja yang dikuat-kuatin mah sebenarnya mah saya mah hanya beruntung aja beruntung ketika saya jatuh cinta dengan manjat saya ketemu orang yang tepat lingkungan saya tepat ada di tempat yang tepat jadi kaciri nawe gitu ulin ke mana wae padahal diajarkan orang mana coba yang
perjalanan panjat tebing yang saya rencanakan sendiri terus Nggak ada. ngajakin orang-orang. Nggak ada. Ya paling kasih tata kaparang gitu. Yang ekspedisi terbalik terus ke Papua. Kita mah orang mah biru kan. Diajak digiwing maksudnya. Ya untungnya kapake. Oh temannya tetap pakainya. Ya maksudnya itu mah beruntung aja sebenarnya saya punya teman-teman yang pas lah gitu. Kapake nanti naon? Maksudnya orang Ya kapake teh ketika ada kegiatan, orang kudu ngajak anak jibir. nah itu Naon lah. nyateuing urang bagus ngajak. Maksudnya kayak ya padahal mah orang ge Bisa bisa jalan. berjalan kegiatan itu. Maksudnya pemanjat yang jago banyak, terus nu hebat dalam hal manajerial atau ekspedisi di loba, pernah di gunung loba. Nah, kudu orang lebih lu. Nah, kudu orang gitu. Ya karena orang ada di situ gitu. Hmm. Yang model lainnya ada dan erek kawarung pasti ngajakna ka urang kan. Moal neangan heula nu pangjagona kawarung. Kumaha pang jago na kawan. Atlet warung. Nu aya kan. Wih. Ya saya mah beruntung aja sebenarnya. Ah. Orang paling beruntung lah. Ya daripada ada dan saya lebih beruntung. Iya benar. Gitu lah. Terus ya saya mah berusaha menjaga itu aja. Gimana caranya? Saya nggak jago tapi saya bisa kepake gitu. Berarti paling jauh Yang nggak dongeng. Yang Sehingga nama nggak pakai lagi. sumpahnya orang kalau kemana gitu, orang paling orang yang nggak bisa diandalkan kalau pribadi ya. Orang nggak bisa masak nasi, nggak bisa bikin masakan gitu lah. Kalau lagi mau jamnya makan, orang paling mager. Emang tuh bisa ketika ada bahan-bahan non gitu, bisa kemana ya, ke Bongkok lah. Orang Mang Daniel si Raka, orang cuma ngeliatin doang si Raka yang masak, Mang Daniel yang ini, orang ngeliatin aja gitu. Orang nggak ngerti gitu hal-hal pas gitu teh. Tapi orang bisa ngabilin, bisa buka jalur, bisa nge-clean. Nah itu, jadi terkadang kan di dalam satu perjalanan teh ya kudu aya Udah orang yang useless juga orang. harus ada memang Harus ada. harus jadi tuh bisa orang perjalanan teh misalkan kita mau manjat ke Parang kami jagoan manjat tapi hal-hal lainnya nggak bisa, mereka nggak bisa nge-manage alat, nggak bisa nge-manage perjalanan, nggak bisa Ya, nge-manage bener. waktu. Manage Ya, kudu aya nu bisa eta, kudu aya oge nu bisa masak, kudu aya oge nu bisa delay. Harus ada juga yang dia jago ngangkat barang kuat. Porter Harus ada juga yang nggak bisa apa-apa. untuk dibully. Kayak saya gitu. Oh, tiga orang lah. Orang tuh bisa nanaon anjir. Ada dan mah jelas sudah bisa manjat, bisa fotografer, bisa ngamerain, yang geus pasti gak pake. Rek teu bisa nanaon ge gitu. Sok urang naon. Bisa manjat, kepake. Manjat Mas, loba nu leuwih jago ti urang. Sok menurut ada naon? Nah, buat kudu aya urang kamari ka Toraja. Manajerial. Manajerial apa? Kan tinggal pisan bisa memimpin satu kelompok untuk satu tujuan tertentu. Kan kampanye tugasnya harus bikin beberapa jalur, harus koordinasi izin lah, harus setting base camp dan lain-lainnya, pengambilan keputusan Nah, dan mempertimbangkan beberapa hal antara dua pilihan Memori full. 0 menit ya habis kayaknya. Wah, Stop dulu nih. stop dulu, ganti yang lain. Buset, yuk asup ke bagian penting kan Bea. Tadi sampai mananya? Pengambilan keputusan. Misal di antara dua hal. Waktu itu teh kita akan menentukan sisi tebing mana yang harus dipilih dan dieksplor antara sisi tebing kanan yang waktu di Toraja sama sisi tebing kiri.
itu kan sisi tebing kiri sudah banyak tuh aspek-aspeknya ini. Sisi tebing kanan udah tahu ini. Nah, kalau orang pribadi ketika misal jadi ketua tim waktu itu, ya orang bingung ini milih mana. Tapi anak ini bisa tegas dan bisa yakin gitu, oh ini tempatnya cocok dan benar bisa. Iya. So biasa. Orang lagi podcast atau guys. Iya tuh. Biasa wae ya. Enggak maksudnya. Nah, itu mah hal biasa lah. Nah, Enggak ada yang sespesial dan udah tidak ada spesial orang. ya saya bisa matokeun ayeuna. Loba. Bisa nggak manjat didokumentasikan di orang gitu di Indonesia? Bisa kan, tapi orangnya terbatas. Kalau yang memimpin mah banyak, ikutan aja latihan kepemimpinan. LDKS. LDKM loba kan. Iya benar ya. Iya, itu mah standar lah. Iya. Berarti orang lebih spesial. Spesial ada dan waktu Ada telur 2, telur bebek. karet nanti lu. Iya sih benar anjir. Orang Iya, jadi aku mah biasa aja, jangan dilebih-lebihkan gitu. Saya mah dibilangin hanya orang yang beruntung aja ada di posisi ini. orang yang beruntung ada di posisi ini. Oke. Kalau misalnya kalau Najib gak ada di dunia panjat tebing ini, kegiatan apa yang selain ini pengen fokus? Punya usaha sih sebenarnya. Punya usaha. Usaha ya apa aja yang penting usaha gitu. Ini kok Ya udah pernah gagal, tidak berkah. saya dipukul. Pengen punya satu core bisnis yang bisa menghidupi manjat gitu. Kan ceritanya Najib tidak mengenal dunia manjat. Misalnya nggak jadi pemanjat, Ya. kira-kira lagi Anggap- ngapain nih sekarang, lagi sibuk apa gitu. Sibuk ibadah kayaknya. Alhamdulillah. Jai. Salatullah. Kan itu pertanyaannya. Nggak kebayang sih. Enggak kebayang. Karena memang akhirnya menemukan cita-citanya di situ gitu. Maksudnya cita-cita naon? Cita-cita Najib? Jadi waktu masih kuliah tuh saya punya cita-cita tuh karena sama kayak ada dan keresahan gitu. Jadi saat itu Tahun berapa? tahun 2017 2018 gitu. Awal ketemu Mang Gadeng. Sebelum kayaknya. Sebelum. Masih mahasiswa lah. Saya dulu enggak dulu sih waktu itu pingin jadi ahli di Sport science. sport science tapi bidang olahraga alam terbuka outdoor sports. Nah itu pingin disitulah karena memang saat itu belum ada di yang saya kenal ya yang ahlinya gitu. Jadi misalkan ada sesuatu dia punya statement gini, nah akhirnya orang hayang cita-cita orang pengen mengembangkan itu gitu. Saya pengen jadi ahlinya di bidang olahraga alam terbuka. Nah akhirnya berjalannya waktu ya ternyata cita-cita orang teh mengarahnya ke sini, ke manjat. Jadi lebih spesifik lagi gitu. Dan Ketika mengenal manjat itu teh. keren, iya teh, mun orang bisa menguasai itu keren pisan gitu. Di sport science itu teh. Berarti waktu awal mulai manjat terus ada keresahan pengen jadi ahlinya sport science itu teh, belum ada orang yang di posisi itu. Yang aku kenal mah ada tapi di luar negeri. Di Iya Indonesia. maksudnya di orang. Kalau si Om Uwa, Wasa. Wasamon. Nah baru itu doang. Baru itu doang. Tapi dia juga bukan nggak berani ya, terlalu antik gua. Jadi dia apa ya, down to earth lah, dia nggak mau muncul gitu.
juga Najib batu nggak mau muncul. Orang Jangan. muncul ya. Oh, iya. Nggak maksudnya ya. Saya pertama juga lihat dari situ, lihat dari Pak Salmon. Heeh. Makanya pingin juga nih, keren dia tuh, pinter, terus keren apa namanya? Keren aja kan di dunia. Jadi orang sempat dengar, gak tahu salah gak tahu benar, yang melatih anak di trail 4 trail running 14 gunung Wak Salmon, Sama. Ya kebetulan kan senior dia. senior pamor kan. Iya. Walaupun jauh gitu mana. Tapi memang pintar sih, pintar banget masalah olahraga apapun. Karena ya karena udah ahli lah dia, jadi tinggal menganalisis sedikit olahraga ini ya udah ada paham nih kudu kumaha. Berarti di keresahan impian Najib teh pengen jadi ahlinya sport science dunia manjat berarti. Dunia outdoor kan? Dunia outdoor. Bukan manjat aja. Cuma saat ini saya lagi seneng manjat. Karena manjat keren, lebih keren kalau menurut saya dari Lebih keren dari olahraga lain. Iya. Aslina. Aslina. Kerennya maksudnya? Karena namanya complicated pisan gitu. Dari sisi olahraga weh. Dari sisi olahraga itu complicated banget. Hampir semua unsur fitness ada di manjat. Semua unsur fitness. Ya, semua unsur fisik gitu ada di manjat. Orang ngerti. Manjat. Jadi gini, kalau kita bandingin misal dengan sepak bola. Sepak bola kan kita gimana caranya ngoper bola, nendang bola. Yang dilatihnya kaki kebanyakan kan, panggil kayak gitu-gitu. Nah kalau manjat KB semua anggota tubuh ya, semua gerakan yang ada di olahraga digunakan. Seperti Ya, semua. Terus semuanya harus berjalan seimbang. Fleksibilitas kudu halus, terus mobilitasnya juga harus bagus, tapi harus kuat juga. kalau olahraga lain ada yang Olahraga lain mah ada yang ditonjolkan, ada yang ya ada tapi sedikit gitu sih. Kayak main bola kan pasti bawah kan, bahwa gak butuh cengkeraman nggak butuh kuat. cengkraman kuat, nggak butuh otot yang besar. Atau basket juga. Basket lagi kan tangan dan kaki kan. Tangan kaki, tapi fleksibilitas dia nggak terlalu dibutuhkan. Walaupun butuh, tapi nggak terlalu. Nggak terlalu besar gitu ya. Kalau di diagram kan, misalkan ada fleksibilitas, strength, power, terus endurance. Manjat mah KB tinggi gitu, nilainya 10. Kalau yang lain kan ininya 50%, strength-nya 100, ininya ini. Kalau manjat mah ini luar sih. Nah, oke. Najib sebagai ahli sport science nih. Belum. Anggap aja. Belum. Oke, menuju ke situ. Menuju lah, tapi kira Ya, orang mau ngasih contoh kasus mungkin Najib bisa jelaskan. Buat teman-teman penonton setia Klinik Nonton pasti pernah melihat video atau vlog orang jalan-jalan ke tebing Cililin. Itu juga sama Najib, itu awal ketemu, bukan awal, kedua kalinya. enggak, udah sering kali itu. Sering kali, tapi kontennya pertama sama Najib. Itu diajakin ke tebing Cililin. Itu orang Najib sama satu teman lagi yang juniornya Najib di Pamor, namanya Rido. Oh, si Rido ya. Sama si yang ahli game. Si Odi. Yang jadi orang fokus. Ternyata orang tahu si Rido itu atlet bulat di level kabupaten, provinsi. Waktu itu sudah provinsinya. Kejurnas. Iya, dia ikutan kejurnas. Terus aneh aja bagi orang, atlet gulat
ngeliat manjat, atlet gulat manjat, kelihatan pisan sama orang gerakan teh beda, maksudnya beras gitu, Iya. kokoh juga kokoh pisan budak teh. Karena dia kan atlet, latihannya gulat. Nah, latihan gulat, ya Ketika ketika aktivitasnya manjat. maksudnya bisa dijelaskan tuh yang itu tuh tahun sabarahannya 2020 kan. Bareng-bareng terus sama Rido latihan terus kelihatan si Beda kan. kemampuan manjatnya tuh meningkat, tapi dia tetap ikutan Gulat. gulat dan juara kemarin malahannya, juara Pordanya. Keren sih, maksudnya kalau dari segi sport science gimana Karena cara dia menjelaskan gitu. Dia kenapa cepat progresnya? Karena udah latihan gulat dan ada beberapa unsur dalam manjat yang dibutuhkan di latihan gulatnya gitu. Jadi terpenuhi lah dia. Kayak strength-nya dia kan udah kuat nih tangannya, pinggangnya, kakinya geus taruas. Maksudnya itu satu unsur no kudu aya oge di manjat. Ya. Cetak geus teu kudu latihannya tadi. Tinggal latihan gerakan, fleksibilitasnya kan juga beda gulat sama manjat. Tinggal melatih hal lain gitu. Jadi akan lebih mudah latihannya. Apalagi kalau dia coba latihannya speed gitu, bakal lebih cepat lagi. Bener sih. Benar. Sih, mirip. Ya. Orang kan kita tahu jadi Itu mah kan hanya asumsi. jurusan olahraga bisa dipertimbangkan lah pendapatnya. Tapi kalau dari dunia sport science di Indonesia emang masih kalau dari orang yang keresahan orang tentang sport Habis baterai. ya, kalau dari keresahan orang kan dunia fotografi bukan tidak ada 1-2 orang yang orang kenal, cuman belum terlalu banyak dan belum terlalu ramai. Kalau dari sport science Ya sama sebenarnya, ada mungkin banyak juga lah, cuma orang juga nggak terlalu mengikuti di situnya gitu. Saya terlibatnya di penggiat, terus ya penggiatnya juga manjat petualangan, bukan atlet, bukan kompetisi gitu. Jadi memang pinginnya di situ. Terus sebenarnya pingin juga apa ya, karena kesadaran orang-orang akan hal-hal kayak gitu masih minim mungkin ya. Tentang sport science Tentang sport science, apalagi di petualangan gitu. Oh, di petualangan, khususnya di petualangan. Khususnya di petualangan. Kalau di atlet mah udah pasti ada lah, gak mungkin kalau nggak ada. Buktinya bisa latihan kemana-mana kan. Apalagi kalau Cuma yang jadi perhatian ya di petualangan. Kadang kan di petualangan sering diabaikan masalah kayak gitu karena sepeda kayak manjat ulin we. Padahal ya sebenarnya dia juga sama aja kayak atlet. Kudu dipersiapkan lah segalanya, walaupun dengan santai, dengan lebih itu juga tentara teuing gitu. Ya, maksudnya Ya, relax aja, relax. diudut gitu. Itu nama pemanjat petualangan mah ulin. Ya, Ulin sing jauh. tapi ulin ge harapannya kan pulang main teh sehat, terus bisa bercerita pengalamannya. Ternyata teh kumaha bisa tercapai ya latihan dulu lah. Minimal kamu pulang teh nggak kenapa-napa. Sehat, bugar, nggak ada penyakit, nggak mencret-mencret, nggak tambah kurus. Kalau ini udah 93 menit guys. Anjay. Ini podcast paling lama. Kalau yang dari rekaman suara, kalau yang dari situ, kenapa Bang Rogi ngomong aja langsung? Sebenarnya di situ
Hah? Mana sweater? Sweater? Nah, dah nanti aja. Tadi sana aja bro, tadi sweater. Oh iya, benar. Pakai dulu lah. Sweater aja gitu. Ntar diambilin ya. Enggak. Sama orang aja, Bang Luis tenang. Oh siap. Orang berharian soalnya. Bang Luis bisa. Ya gitulah clipping partner. Jadi clipping partner ini tidak ada modal. Kalian yang nonton, yang orang kaya, yang kasihan lihat Adadan, coba, yolah nanti dipajang di sini tuh, sponsornya sini. Aduh. Ima ya kayaknya kita stopnya. Ini dia guys. Terima kasih Bang Luis sudah mengingatkan. Teman-teman bisa membeli sweaternya di Tokopedia. Ada linknya di situ. Thank you Bang Luis. Bagus ya. Apalagi nih yang mau dipromosiin? Gelas. Gelas, stiker. Terus ya karena waktunya sudah 95 menit di rekaman, di situ mungkin paling nanti jadinya 80 menit. Apaan? 30 menit aja. Hesing editnya. Siapa yang mau dengerin ocehan kita? Ya kemarin juga ada yang live TikTok, cuman gitaran doang, ada yang nonton. Yang di gitaran mah ada dengeran. Ini Terus kan ada sumbang. Terus ada yang dia live, terus di sini HP yang nonton live juga, jadi gini, we, terus ada yang nonton. Bokeh. Itu namanya. Apa itu? Banyak yang nonton. Dunia konten lebih aneh-aneh, tapi dunia konten manjat orang paling hese, bukan paling hese nya namanya. Belum aja sih kayaknya. Udah mulai ramai tadi. Iya, emang rame. Cuman nggak seliar atau sebebas, bukan bebas, maksudnya. Ya itulah. Baterai bentar lagi. Karena baterainya sebentar lagi. Gak nanya kesibukan lagi, sibuk apa gitu sekarang? Iya, lagi sibuk apa? Lagi fokus apa? Lagi sibuk apa Lagi sekarang? apa sih? Tanyain. Lagi sibuk apa sekarang? Nah, sekarang tuh 2 menit lagi. kebetulan saya lagi ditugaskan lagi latihan nih teman-teman Ibex yang mau ke Yosmir, Yang mau ke Yosmir. Amerika. Jadi mereka hari inilah lagi latihan juga. Hari ini lagi latihan. Jadi kesibukan Najib sekarang ini lagi ngurusin program latihan teman-teman Ibex yang mau ke Yos. Mantap. Salah satunya. Salah satunya di antara sekian banyak, dan ikuti kegiatan Najib di ini Instagramnya dan Ya. Ibex juga di sini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.